Pernahkah kalian merasa tugas kuliah datang secara bersamaan, deadline semakin dekat, tetapi waktu terasa tidak cukup? Atau mungkin kalian pernah merasa cemas, sulit tidur, dan terus memikirkan tugas yang belum selesai? Bagi sebagian mahasiswa, kondisi tersebut mungkin dianggap sebagai hal yang biasa. Namun, apabila tekanan yang dialami terus meningkat dan tidak dapat diatasi dengan baik, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi krisis psikologis. Halo teman-teman, perkenalkan saya Najma Alia Ramadhani Putri Widaya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai stres akademik pada mahasiswa, hubungan stres dengan krisis, serta cara mengatasinya agar tidak terdampak buruk terhadap kesehatan mental. Menurut kalian, apa sih stres itu? Stres adalah reaksi fisik dan emosional yang muncul ketika seseorang menghadapi tekanan atau tuntutan tertentu. Stres sebenarnya merupakan hal yang normal dan dapat dialami oleh siapa saja. Namun, jika berlangsung terus-menerus dan tidak dikelola dengan baik, stres dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun mental. Stres akademik merupakan tekanan yang muncul akibat tuntutan dalam proses pendidikan. Pada mahasiswa, stres akademik sering berkaitan dengan tugas yang menumpuk, ujian, presentasi, tuntutan nilai, maupun kekhawatiran terhadap masa depan setelah lulus. Apa saja sih penyebab stres akademik? Biasanya, stres akademik dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti banyaknya tugas dan deadline, tekanan untuk memperoleh nilai yang baik, kesulitan mengatur waktu, tuntutan dari keluarga, serta kekhawatiran mengenai karir dan masa depan. Jika berbagai tekanan tersebut terjadi secara bersamaan, mahasiswa akan lebih rentan mengalami stres. Selanjutnya ada hubungan stres dan krisis. Stres dan krisis merupakan dua hal yang berbeda. Stres adalah respon terhadap tekanan yang masih dapat diatasi oleh individu, sementara itu krisis terjadi ketika merasa tidak mampu lagi menghadapi masalah yang dialaminya sehingga keseimbangan emosionalnya terganggu. Oleh karena itu, stres yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi krisis psikologis. Selanjutnya ada dampak stres akademik. Stres akademik dapat memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan mahasiswa. Secara fisik, mahasiswa dapat mengalami kelelahan, sakit kepala. Secara psikologis dapat muncul perasaan cemas. Sedangkan dalam bidang akademik, stres dapat menyebabkan penurunan prestasi belajar, sering menunda tugas, dan kurang maksimal dalam mengikuti perkuliahan. Lalu kita bisa mengatasinya dengan cara yang pertama mengatur waktu dengan membuat jadwal kegiatan yang realistik, kedua menentukan prioritas tugas berdasarkan tingkat kepentingannya, yang ketiga menjaga kesehatan fisik dengan tidur yang cukup, mengonsumsi makanan bergizi, serta berolahraga secara teratur. Selanjutnya, yang keempat, kita juga dapat mengatasi stres akademik dengan cara meluangkan waktu untuk beristirahat dan melakukan aktivitas yang disukai. Dan yang terakhir ialah mencari dukungan dari teman, keluarga, maupun orang yang dipercaya ketika menghadapi kesulitan. Selanjutnya ada peran konseling dalam mengatasi krisis. Apabila stres yang dialami sudah mengganggu aktivitas sehari-hari dan sulit diatasi sendiri, maka bantuan profesional sangat diperlukan. Melalui layanan konseling, individu dapat memperoleh dukungan emosional, memahami sumber masalah yang dihadapi, serta belajar mengembangkan strategi coping yang lebih sehat dan adaptif. Konseling juga membantu individu untuk menemukan solusi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
Stres akademik merupakan kondisi yang umum dialami oleh mahasiswa, namun apabila tidak dikelola dengan baik, stres dapat berkembang menjadi krisis psikologis yang berdampak pada kesehatan mental dan kehidupan akademik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda stres, menerapkan strategi pengelolaan yang sehat, serta tidak ragu untuk mencari bantuan ketika diperlukan. Demikian psikoedukasi yang dapat saya sampaikan mengenai stres akademik pada mahasiswa. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan membantu kita lebih peduli terhadap kesehatan mental diri sendiri maupun orang lain. Saya Nazma Aya Ramadhani Putri Widaya, terima kasih telah menyimak video ini.